Perguruan tinggi bukanlah perusahaan, melainkan ruang pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi yang berlandaskan integritas, bukan orientasi laba atau logika dagang. Hal ini ditegaskan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menanggapi pernyataan Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah yang menilai dekan ideal harus memiliki corporate culture. Mantan dosen tamu Universitas Indonesia ini juga menyatakan bahwa sebagai kampus riset tertua di Indonesia, UI semestinya menempatkan kepemimpinan dekan sebagai penggerak riset dan intelektualitas, bukan sekedar manajer yang mengejar pendapatan. Apakah kampus negeri kini berubah menjadi mesin uang alih-alih pusat ilmu dan riset? Mengapa biaya kuliah terus naik meski kampus mendapat dana dari negara? Dan apakah orientasi korporasi membuat kualitas pendidikan semakin menurun? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agi. Ya, masalah Pak Dokter, bagaimana tanggapan Anda? Benarkah universitas negeri kini lebih sibuk mencari pemasukan lewat program berbayar, kerjasama swasta, dan jalur mandiri hingga melupakan misi utamanya mencerdaskan dan memajukan riset bagi kepentingan publik, Pak Dokter? Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara, Kang Anggi, tentang eh, negeri, kampus negeri ya, itu sebenarnya kan punya sejarah panjang ya sebelum sampai kemudian seperti sekarang ini, yaitu yang disebut sebagai PTN BH gitu ya, dengan badan hukum yang ada di situ. Karena dulu apa namanya ketika dalam sejarah awalnya kampus itu kan memang didedikasikan untuk lahirnya eh, orang-orang yang tadi memiliki kepribadian yang apa namanya tinggi gitu ya, artinya mereka punya pola pikir dan juga pola sikap yang sesuai dengan nilai-nilai apa namanya intelektualitas begitu ya. Kemudian yang kedua tentu mereka punya skill gitu ya, sesuai dengan bidang keilmuan, apakah itu teknik, apakah bahasa, apakah kemudian itu sosial dan seterusnya begitu ya. Sehingga dari situ nanti apa namanya orang dahulu tentu berharap dari kampus lah lahir orang-orang yang memiliki satu apa namanya istilahnya itu karakter ya sebagai seorang pemimpin ya, seorang negarawan dan tentu juga seorang profesional begitu. Tetapi yang kedua, Kang Anggi, pada proses berikutnya kan apa dengan perkembangan situasi begitu ya, khususnya di sekitaran tahun 2012 gitu ya, ketika ada transformasi menjadi apa namanya BHP tadi, apa BH PTN tadi atau PTN BH tadi itu, maka kemudian perlahan-lahan eh, apa yang disebut dengan Tridharma ya, perguruan tinggi itu ya, mulai dari apa namanya sebagai tadi ya mengajar, kemudian juga sebagai seorang apa namanya istilahnya ini memiliki apa pengabdian begitu ya, dan juga penelitian itu berangsur-angsur menjadi surut karena tadi biaya untuk pendidikan tinggi itu kan tidak murah begitu, tetapi perlahan-lahan eh, apa ada seolah-olah angin segar gitu. Maksudnya angin segar itu adalah bahwa eh, eh, apa status tadi badan hukum itu kan mereka diberikan keleluasaan ya untuk mencari sumber-sumber pendapatan tersendiri begitu ya, sehingga kemudian nanti kita kenal apa yang disebut dengan UKT dan seterusnya, itu yang kemudian sekarang ini semakin dirasakan sebagai satu hal yang mahal ya, sehingga kemudian akhirnya Tridharma perguruan tinggi itu menjadi ya berangsur-angsur juga kemudian terasa yang kemudian muncul itu bukan tadi masalah tadi tridharmanya itu, tapi adalah tadi bagaimana mencari uang gitu ya, agar kemudian mampu untuk kemudian tadi mereka bertahan begitu ya. Dalam arti bertahan ini ya tentu identiknya ukurannya dengan banyaknya mahasiswa, tentu adalah banyaknya pendapatan tadi itu, karena negara ya perlahan-lahan tentu mengurangi gitu apa kewajiban dia untuk membackup sebuah perguruan tinggi. Ini problemnya sebenarnya dari situ, Kang apa namanya Anggi, sehingga ya wajar pada titik tertentu kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh
eh, rektor itu, oh dekan harus punya corporate culture. Itu kan bahasa-bahasa perusahaan yang akhirnya kemudian dibawa ke perguruan tinggi. Sama juga dengan kemudian negara itu dibawa sebelumnya, itu ada yang disebut dengan istilah reinventing government gitu ya. Intinya itu negara ya itu makin mengurangi peran. Ya, apa yang sebenarnya terjadi ini sebenarnya beriring. Jadi apa yang terjadi dengan negara itu makin, kalau dalam bahasa ininya, makin melepaskan perannya. Nah, perguruan tinggi sebagai subsistem daripada pendidikan itu juga kemudian tadi mengalami semacam tadi penurunan tadi apa istilahnya peran tadi itu, sehingga akhirnya itu bukan hanya di pendidikan saja, di kesehatan juga akhirnya sama begitu ya. Kita kenal nanti berbagai orientasi, misalnya rumah sakit itu pada titik tertentu akhirnya mencari keuntungan begitu kan. Itu saya kira bisa menjadi gambaran bahwa aroma apa yang disebut dengan kapitalisme di dalam dunia pendidikan itu benar-benar terjadi, Kang Andi. Itu poinnya. Dan apakah biaya kuliah di universitas negeri kian tak terjangkau bagi rakyat kecil padahal kampus dibiayai oleh negara? Lantas yang tadi juga Pak Dokter singgung terkait uang kuliah tunggal atau UKT, apakah sistem UKT ini dan program mandiri justru membuka ruang komersialisasi pendidikan, Pak Dokter? Ya, kalau kita lihat tadi memang sebagian orang menilai gitu kan, itu ada UKT yang kecil gitu, tapi kan untuk berapa berapa banyak sih gitu kan yang ada di situ gitu. Sementara untuk menutupinya kan ada yang disebut dengan istilah semacam apa ya, subsidi silang gitu. Jadi yang apa namanya, yang tidak mampu itu kemudian oke dibantu gitu, tapi ada sisi yang lain yang apa memiliki kemampuan itu kemudian di apa namanya, di target lebih tinggi gitu ya. Ada istilah kemudian nanti jalur mandiri tadi itu gitu kan. Itu yang kemudian akhirnya membuat eh, apa bahasanya tadi itu, eh, kampus itu berpikir bagaimana kemudian tidak mengalami tadi kerugian gitu. Harusnya kan tidak begitu cara berpikirnya itu. Siapapun yang kemudian ingin kemudian kuliah, selama dia punya kemampuan ya dan kemauan tadi itu, ya harus diberikan ruang gitu ya. Jadi bukan yang mampu itu kemudian akhirnya juga di apa, di tarif tinggi kan, itu juga menjadi beban tersendiri kan gitu ya. Karena faktanya kita berbicara bahwa pendidikan itu kan hak ya dari seluruh warga negara, dalam konteks tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa begitu. Itu yang saya kira apa namanya sekarang dirasakan gitu ya, sehingga jumlah apa peserta didik di dalam konteks perguruan tinggi itu sebenarnya kan hanya kecil gitu ya, dibandingkan kemudian dengan apa namanya yang lain gitu ya, di tingkat misalnya SD, SMP, SMA begitu ya. Tetapi banyak yang merasakan justru itu semakin tidak terjangkau. Belum belum lagi nanti kalau kita bicara tentang bagaimana sekarang di berbagai kampus swasta itu semakin menjerit gitu ya, karena kemudian kampus negeri itu apa namanya, ya istilahnya mengambil, bahasanya itu mengambil jatah mereka begitu, karena kemudian dengan apa jumlah yang diterima di negeri itu banyak tadi, mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pemasukan yang lebih, sementara yang swasta kan kemudian juga mengalami kondisi yang tidak mudah begitu ya, sehingga akhirnya mereka ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan misalnya mahasiswa dan juga untuk menggaji dosen-dosen yang berkualitas begitu. Itu sekarang yang terjadi, Kang Anggi. Ya. Dan yang tadi telah Anda paparkan, Pak Dokter, apakah sistem akademik dan budaya riset kampus sudah benar-benar melahirkan lulusan yang inovatif serta berdaya saing, atau sekedar mengejar gelar tanpa kompetensi nyata di dunia kerja serta masyarakat? Apakah juga rata-rata lulusan perguruan tinggi di negeri ini berkualitas serta produktif, ataukah mereka sekedar lulus, ataukah seperti yang sekarang ijazahnya jadi seperti sekarang ya, Bung Rian, begitu berdramatis sekali gitu ya perihal ijazah ini.
Ya, saya kira apa namanya pengangguran dari apa namanya sarjana kan sekarang itu semakin tinggi ya. Jadi maksudnya begini bahwa akhirnya apa yang tadi sudah didapat dengan apa mahal itu juga tidak ada jaminan begitu ya untuk bisa match gitu ya dengan kebutuhan yang ada di tiap tadi apa namanya bidang industri atau bidang pekerjaan yang ada di apa namanya di masyarakat begitu ya sehingga yang terjadi tadi angka yang kemudian tinggi tadi itu misalnya angka saya kutipkan 1,01 juta ya sarjana itu jadi pengangguran ini kan jadi apa namanya jadi beban tersendiri gitu ya ini kata Menaker ya tahun 2020 apa namanya 5 ya itu eh, dari jumlah 7,28 juta orang pengangguran gitu ya. Artinya begini, jumlah 1,01 juta tadi itu adalah gambaran bahwa ada yang sesuatu yang salah begitu loh, bahwa ketika masuk dengan biaya yang relatif mahal tadi itu juga tidak otomatis ketika keluar itu nanti akan menghasilkan orang yang bisa diserap di dalam pekerjaan apa sesuai dengan bidang mereka, karena ternyata kemudian itu juga banyak problem di situ begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya ini menjadi sebuah apa namanya kritik ya bagi kita semua bahwa terutama tentu dunia pendidikan apakah mereka itu sekedar gitu ya karena apa ketika mereka lulus itu kan mereka bukan hanya sekedar bisa bekerja atau bahasa lain saya sering katakan sebagai satu kritik itu apa namanya siap dipakai gitu. Maksudnya dipakai oleh dunia kerja apakah seperti itu padahal sebenarnya hakikat lulusan ini perguruan tinggi itu harusnya tadi sesuai dengan nilai-nilai dasarnya itu dia punya kepribadian yang apa namanya istilahnya yang baik, skillnya secara apa keilmuan itu sesuai bidangnya juga apa mampu begitu ya. Itu mestinya kemudian apa bisa kemudian dijadikan modal dasar termasuk kalau kemudian mereka melakukan berbagai semacam tadi apa kemandirian ketika menciptakan lapangan kerja. Nah, ini yang justru terjadi sekarang mereka yang tadi angka 1,01 juta itu akhirnya kan mereka menunggu. Bahkan sekarang ini kan ada sebuah program yang eh, ini apa diinisiasi ya oleh pemerintah yang bikin miris juga gitu, yaitu program magang eh, nasional itu yang intinya begini yang penting pokoknya kerja gitu ya oleh para para tadi apa para sarjana tadi itu nggak apa nggak mesti di bidangnya yang ini sebenarnya menimbulkan semakin dalam tadi itu evaluasi mestinya ini pendidikan kita sebenarnya mau kemana sih apakah hanya sekedar eh, pertemukan antara lulusan perguruan tinggi tadi itu dengan dunia kerja semata-mata atau kemudian sebenarnya tadi yang kita sampaikan di awal mereka ini dipersiapkan untuk tadi menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini di masa yang akan datang yang memang nanti akan bisa membawa negeri ini menjadi negeri yang mandiri dan apa mengalami kemajuan di semua aspek itu. Itu saya kira. Dan menurut Anda, Pak Dokter, sudah saatnya apakah arah kebijakan pendidikan tinggi ini masih berpihak pada rakyat dan ilmu pengetahuan atau justru terseret ke logika pasar yang mengorbankan tadi yang juga telah Anda paparkan integritas serta kualitas akademik, Pak Dokter? Dengan apa sangat prihatin saya harus mengatakan justru yang dominan sekarang itu kita terseret ke dalam logika pasar tadi itu. Jadi seolah-olah lulusan itu harus match ya. Dulu ada istilah link and match ya. Banyak banyak apa namanya istilahnya itu banyak kritik pada waktu itu linknya itu kemana, matchnya itu kemana gitu kan. Dalam pengertian ya apa kemudian mereka itu memang arahnya hanya sekedar untuk itu atau kemudian mereka memang sebenarnya tadi dipersiapkan untuk menjadi insan-insan yang kalau bahasa Islam itu adalah insan-insan yang bertakwa, tapi juga memiliki kemampuan sains dan teknologi yang luar biasa sehingga akhirnya disitulah titik peran yang seharusnya diambil oleh kebijakan perguruan tinggi sehingga dari sinilah kemudian di dalam Islam itu sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa tujuan daripada pendidikan ya itu adalah untuk menghasilkan apa pribadi-pribadi ya yang tadi kalau dalam bahasa Islam bersaksi ya
atau berkepribadian Islam yang tinggi, menguasai sains dan teknologi, begitu ya. Dan dia nanti akan menjadi calon pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, disitulah saya kira tugas daripada negara untuk menghadirkan ekosistem gitu ya, atau lingkungan yang memang sejalan gitu. Jadi bukan malah justru membebani mereka dengan tadi pembiayaan pendidikan yang memang pendidikan berkualitas itu tidak ada yang murah gitu ya. Makanya negara harus kemudian hadir di situ dan bukan kemudian malah justru tadi istilahnya membebankan itu kepada universitas sehingga bahasa-bahasa yang seperti corporate culture atau kemudian kalau dalam pemerintahan tadi itu reinventing government, padahal sebenarnya itu akhirnya justru mengarah kepada swastanisasi, bahkan kemudian lebih apa konkret lagi itu adalah komersialisasi daripada tadi apa perguruan tinggi, atau kemudian tadi hilangnya peran daripada negara kalau dalam konteks pendidikan ini, sehingga akhirnya tadi rakyatlah yang kemudian justru mendapatkan beban di dalam penyelenggaraan pendidikan. Saya kira sudah saatnya kita kembali kepada ruh daripada pendidikan yang seperti itu, sehingga kita nanti akan menghasilkan orang-orang yang memang betul-betul utuh ya, berdimensi ya. Berdimensi itu artinya lahir batinnya itu sehat gitu ya, dan kemudian tadi memiliki skill yang tinggi ya, dengan dasar kalau di dalam Islam itu adalah akidah Islam yang kokoh, sehingga dia nanti akan menjadi tadi pemimpin-pemimpin peradaban, bukan hanya sekedar menjadi sekrup-sekrup industri gitu. Saya kira itu. Baik, jazakallah Dokter Rian untuk pemaparannya. Semoga ini menjadi masukan yang berharga untuk kampus supaya kembali lagi kepada marwahnya mendidik dan memang menciptakan generasi yang emas, bukan generasi cemas gitu ya, Dokter Iya, Rian. betul. Perihal apalagi banyak juga kasus-kasus gelar menteri-menteri yang juga dikaitkan dengan Universitas Indonesia, apalagi juga Iya, sekarang juga perihal ijazah yang juga menyangkut universitas negeri yang juga cukup ternama gitu ya, Dokter Rian, untuk pada iya. kasus pendidikan kali ini. Jasa kalau sekali lagi dokternya untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.